Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Perkenalkan, nama saya Poppy Julia Oksana, biasa dipanggil Poppy dengan NIM 19033 dari kelas Pendidikan Fisika A 2019. Mengambil mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana dengan jadwal hari Selasa pukul 10.40 sampai 12.20. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran mengenai materi bencana angin topan pada materi teori kinetik gas, yaitu materi fisika di kelas 11. Selanjutnya, untuk kesempatan hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, sumber belajar yang kita gunakan, teori kinetik gas, serta penerapan dari teori kinetik gas ini. Yang pertama adalah mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kompetensi dasar materi ini masuk ke dalam KD 3.6 di kelas 10, yaitu memahami teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. KD 4.6 mempresentasikan laporan hasil pemikiran tentang teori kinetik gas dan makna fisisnya. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menganalisis persamaan keadaan gas ideal pada angin topan. Lalu siswa dapat menganalisis hukum Boyle-Gay-Lussac dan mengaitkannya dengan permasalahan lingkungan, misalnya pada angin topan. Tujuan ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi teori kinetik gas ideal dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya pada permasalahan lingkungan, misalnya pada angin topan. Tujuan pembelajaran yang keempat, siswa dapat menyusun laporan hasil pemikiran tentang teori kinetik gas dan makna fisisnya. Serta tujuan yang terakhir adalah siswa dapat mempresentasikan laporan hasil pemikiran tentang teori kinetik gas dan makna fisisnya. Untuk selanjutnya adalah sumber belajar yang kita gunakan. Jadi sumber belajar yang kita gunakan ada 3. Yang pertama, buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, buku siswa mata pelajaran fisika kelas 11, lalu buku karangan Sudiro tahun 2020, modul pembelajaran fisika SMA kelas 11, dan yang terakhir buku karangan Haryadi Bambang tahun 2008, fisika untuk SMA atau MA di kelas 11. Selanjutnya adalah kita langsung saja masuk ke dalam materi teori kinetik gas. Teori kinetik gas. Teori kinetik adalah teori yang menjelaskan perilaku sistem-sistem fisis dengan menganggap bahwa sistem-sistem fisis tersebut terdiri atas sejumlah besar molekul yang bergerak sangat cepat. Teori kinetik gas adalah teori kinetik yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat atau kelakuan dari suatu gas. Teori kinetik gas tidak mengutamakan kelakuan sebuah partikel, tetapi meninjau sifat zat secara keseluruhan sebagai hasil rata-rata kelakuan partikel tersebut. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari gas ideal. Sebenarnya, di dalam kehidupan nyata, gas ideal itu tidak pernah ada. Sifat-sifat gas pada tekanan rendah dan suhu kamar mendekati sifat-sifat gas ideal, sehingga gas tersebut dapat dianggap sebagai gas ideal. Sifat-sifat gas ideal itu ada beberapa. Yang pertama, gas terdiri atas partikel dalam jumlah banyak yang disebut dengan molekul, lalu partikel bergerak secara acak atau sembarang. Yang ketiga, tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel lainnya. Lalu, jika partikel menumbuk dinding atau partikel lain, tumbukan dianggap lenting sempurna atau elastis sempurna. Selang waktu tumbukan antara satu partikel dengan partikel lain berlangsung dengan sangat singkat. Jarak antar partikel lebih besar daripada ukuran partikel. Jadi dapat kita bayangkan bahwa partikel dari gas ideal ini sangat kecil, yaitu bahkan jaraknya saja lebih besar dibanding dari ukuran partikelnya. Lalu hukum Newton tentang gerak tetap berlaku. Dapat Anda lihat pada ilustrasi berikut, terdapat di dalam sebuah kubus ada beberapa partikel. Nah, partikel ini kita anggap sebagai suatu gas ideal. Dapat dilihat bahwa jarak antar partikel itu sangat jauh. Jadi ukuran partikel itu lebih kecil dibanding dengan jarak-jaraknya. Selanjutnya adalah mengenai hukum Boyle. Kondisi suatu gas ditentukan oleh faktor tekanan, suhu, dan volume. Tentunya hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Pada pergerakan suatu gas itu terdapat beberapa proses. Nah, pada hukum Boyle ini
disebut dengan proses isotermik, yaitu proses pada suhu tetap. Tekanan gas ideal berbanding terbalik dengan volumenya, atau perkalian antara tekanan dengan volume adalah konstan. Pernyataan tersebut kita kenal sebagai hukum Boyle yang dapat dirumuskan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Di sini ada tekanan dan volume karena tadi hukum Boyle ini adalah pada suhu tetap atau isotermik. Yang bisa kita lihat pada gambar berikut itu adalah grafik hubungan antara tekanan dan volume pada hukum Boyle, yaitu pada suhunya yang konstan. Selanjutnya adalah hukum Charles. Hukum Charles yang dapat dinyatakan apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Yaitu tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, berarti tekanannya lah yang bernilai konstan. Berarti proses ini disebut dengan proses isobarik, yaitu pada tekanan konstan. Sedangkan hukum Boyle tadi kita sebut dengan proses isokorik. Secara matematis pernyataan tersebut dapat dituliskan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dapat kita lihat pada grafik berikut hubungan antara volume dengan suhu, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dikarenakan nilai tekanannya adalah konstan, maka proses ini disebut dengan proses isobarik. Selanjutnya ada lagi mengenai hukum Gay-Lussac. Apabila botol dalam keadaan tertutup kita masukkan ke api, maka botol tersebut akan meledak. Hal ini terjadi karena naiknya tekanan gas di dalamnya akibat kenaikan dari suhu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Itu volume gas yang dijaga konstan, berarti proses ini kita sebut juga dengan proses isokorik. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Secara matematis dapat kita tuliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dapat kita lihat pada grafik berikut ini hubungan antara tekanan dan suhu pada hukum Gay-Lussac, yaitu pada volumenya yang konstan. Selanjutnya ada lagi hukum yang terakhir adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Rumusnya P1 V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Dapat kita lihat pada gambar berikut, di rumus ini tidak seperti hukum-hukum yang sebelumnya karena di sini terdapat persamaan untuk tekanan, volume, dan juga suhu. Karena hukum ini merupakan gabungan dari hukum yang pertama tadi, hukum Boyle, dan juga hukum Gay-Lussac. Selanjutnya, persamaan umum dari gas ideal. Jadi gas ideal ini ada kita kenal dengan mol yang dilambangkan dengan N, adalah satuan banyaknya partikel yang besarnya merupakan hasil bagi suatu unsur atau senyawa dengan massa relatifnya AR atau MR. Jadi N atau mol sama dengan massa unsur atau senyawa dalam satuannya gram per AR. Bilangan Avogadro adalah bilangan yang menyatakan jumlah partikel dalam suatu mol. Bilangan Avogadro ini kita tuliskan atau kita lambangkan dengan Na, yaitu sama dengan 6,023 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. N dirumuskan dengan N kecil dikali Na atau mol dikali Na, dan N ini adalah jumlah total partikel. Jadi bilangan Avogadro, jumlah total partikel, dan juga jumlah mol itu rumusnya saling berkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai penerapan dari teori kinetik gas ini pada bencana alam yang ada, yaitu penerapan teori kinetik gas pada angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang yang terjadi disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara atau perbedaan suhu udara pada suatu daerah atau wilayah. Jadi angin ini terjadi karena perbedaan tekanan atau perbedaan suhu. Hal ini berkaitan dengan besarnya energi panas matahari yang diterima oleh daerah atau suatu wilayah. Dan berkaitan dengan besarnya energi panas matahari yang diterima oleh permukaan.
Pada wilayah daerah yang menerima energi panas matahari besar akan mempunyai suhu udara yang tentunya akan menjadi lebih panas dan tekanan udaranya cenderung lebih rendah. Jadi jika suhunya panas, maka tekanan udaranya cenderung lebih rendah. Itu sudah ada kita bahas pada hukum-hukum gas ideal sebelumnya tadi. Jadi sebenarnya angin topan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan dan perbedaan suhu. Dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Angin topan di bagian atas panah berwarna oranye itu adalah pusaran dari udara dingin, lalu udara dingin akan turun ke bawah ditandai dengan panah merah, sedangkan udara panas akan naik ke atas ditandai dengan panah yang berwarna kuning. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal mengenai materi ini. Suatu gas dengan volume 2 meter kubik berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor yang suhunya dijaga tetap. Tekanan mula-mula gas tersebut adalah 2 Pascal. Jika tekanannya dinaikkan menjadi 4 Pascal, tentukanlah besar volumenya. Nah, dari soal itu diketahui volume satunya 2 meter kubik, tekanan satunya 2 Pascal, tekanan 2 4 Pascal. Yang ditanya adalah volume yang kedua. Maka kita bisa menggunakan persamaan dari hukum Boyle tadi. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Maka V2 dapat kita rumuskan menjadi P1 dikali V1 per P2. Lalu kita tinggal memasukkan angka yang telah diketahui dari soal. P1-nya 2 Pascal dikali V1-nya 2 meter kubik per tekanan 2-nya adalah 4 Pascal. Jadi volume 2-nya adalah 1 meter kubik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai penerapan teori kinetik gas, khususnya pada bencana angin topan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.